Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar pra-peradilan gugatan yang diajukan tersangka Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gardu induk listrik. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Sadrina Eva Analia dan juru kamera Rianto Trihutomo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Sadrina, bagaimana jalannya sidang perdana pra-peradilan Dahlan Iskan dan apa isi gugatannya? Ya, kalau sidang pra-peradilan perdana dari mantan dirut ataupun direktur utama PLN Dahlan Iskan sudah dimulai sejak pagi tadi, sekitar setengah 10 pagi tadi, dan saat ini masih terus berlangsung. Dan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Lendrianti Janis, dan Dahlan Iskan sendiri sebagai tersangka tidak menghadiri sidang pra-peradilan ini, namun diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Yusril Izzah Mahendra. Sementara untuk isi gugatan sendiri di sini adalah kuasa hukum ingin menguji terkait dengan penetapan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dinilai ataupun dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian daripada itu kemarin memang sejauh ini sebelumnya pada tanggal 5 Juni 2015 yang lalu Dahlan Iskan di sini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengadaan ataupun proyek 21 gardu induk di Bali, kemudian Jawa dan juga Nusa Tenggara pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan ini diduga bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yaitu nomor 56 tahun 2010, dan ini diduga ada kerugian negara sebesar 33 miliar rupiah. Namun di sini kuasa hukum Yusril Izzah Mahendra di sini mengklarifikasi bahwa kerugian negara ini baru hanya hitung-hitungan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan bukan dari pihak terkait yaitu dari BPK. Carlos. Penegasan kembali dari Dahlan Iskan, mungkin sudah Anda konfirmasi apa alasan pengajuan pra-peradilan oleh Dahlan Iskan, Sadrina? Ya, kalau untuk alasan mengapa pengajuan pra-peradilan oleh Dahlan Iskan di sini, jadi Yusril Izzah Mahendra tadi menyebutkan ada pun sejumlah alasan-alasan mengapa Dahlan Iskan mengajukan pra-peradilan. Di antaranya adalah apa yang dituduhkan kepada Dahlan Iskan ini tidak sesuai dengan waktunya. Pasalnya Dahlan Iskan ini sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PLN pada tanggal 26 Oktober 2012 yang lalu. Sementara kasus ini atau pengadaan 21 gardu induk di Jawa, Bali ini sudah setelah 26 Oktober 2012. Namun yang kedua adalah dipertanyakan apakah dua alat bukti sementara yang diperoleh oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Izzah Mahendra. Apa yang dituduhkan kepada Pak Dahlan itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan waktunya. Jadi Pak Dahlan pada waktu itu sudah tidak lagi sejak tanggal 26 Oktober tahun 2012 beliau itu sudah tidak lagi sebagai dirut PLN. Sedangkan semua yang disangkakan kepada Pak Dahlan itu adalah sesudah tanggal 26 Oktober tahun 2012. Kalau sehingga saat ini sidang pra-peradilan sudah sedang berlangsung, dan sekarang ini adalah jawaban dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Dahlan Iskan. Dan selanjutnya pra-peradilan ini tentunya jadwalnya akan menunggu dari hasil sidang pra-peradilan perdana ini, dan Yusril Izzah Mahendra sendiri sudah menyiapkan sejumlah saksi dan juga alat-alat bukti. Saksi yang disiapkan adalah saksi ahli, namun Yusril Izzah Mahendra belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi saksi ahli dalam sidang pra-peradilan Dahlan Iskan ini. Kembali ke Carlos. Iya, sedang berlangsung sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digugat oleh Dahlan Iskan. Terima kasih Sadrina Evanalia dan juru kamera Rianto Trihutomo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.